261. Begitu sampai di Bandara Changi, Vika sudah ditunggu oleh Joe dan Dr. Stella yang menjemput mereka. "Selamat datang Mbak, selamat datang bos kecil," sapa Joe, begitu Vika datang. Setelah menyalami Vika, Joe berjongkok di depan Alphard yang mengandeng tangan Vika. "Capek ya? Lemes banget. Ngantuk dia Joe, selama di pesawat enggak mau tidur, ngoceh terus," kata Vika. "Hai dok, apa kabar?" sapa Vika pada Dr. Stella. "Baik mbak, ayo, nanti banyak wartawan lagi." "Wartawan?" tanya Vika terkejut. "Iya, mbak, mereka sudah tahu kondisi bos, jadi nguber-nguber aku terus. Ayo, bagasi biar diurus teman-teman." "Mo, kami duluan ya." "Tunggui bagasi," kata Joe. Alphard sudah bergelayut dalam gendongan Joe. Joe memimpin jalannya kedua wanita cantik yang berharga dalam hidupnya. Vika dan Dr. Stella berjalan mengikuti langkah kaki Joe yang sangat cepat. "Nah, kan, benar. Mobil parkir jauh pula," gerutu Joe melihat kumpulan orang dengan kamera. "Terus gimana?" tanya Dr. Stella panik. "Kalau menghindar akan dikejar juga, sampai dapat pernyataan." "Hadapi aja Joe, enggak ada jalan lain ke mobil, kan?" Joe mengangguk. "Hanya ini jalannya." Melihat Joe sudah keluar, para pencari berita bersiap di depan pintu keluar. Mereka langsung mengerubungi Joe, sementara Vika dan Dr. Stella mundur perlahan dan menyingkir. Seorang pengawal yang melihat Vika dan Dr. Stella hanya berdua menuju mobil, dia langsung mendekat. Melihat kerumunan orang yang berdesakan, Alphard menangis kencang mencari Vika, sambil mengusir para wartawan itu. Joe memanfaatkan situasi yang diciptakan Alphard. "Kalian membuat takut keponakanku. Kami akan kasih keterangan tapi tidak sekarang. Sini minta nomor yang bisa aku hubungi," bentak Joe dengan keras. Seorang perwakilan mereka memberikan secarik kertas berisi nomor telepon kepada Joe. "Oke, tunggu kabar dariku," kata Joe dengan tegas, dan mengantongi secarik kertas nomor telepon itu kemudian melangkah cepat menuju mobil yang sudah menunggunya. "Al tambah pinter aja nih, bisa ngusir mereka," kata Joe mengecup kepala Alphard begitu masuk dalam mobil. Karena tangisan dia tadi, mereka minggir. "Iya," sambil tangannya ngusir, kayak ngusir ayam. "Pergi, pergi," kata Joe sambil tersenyum. "Embun, kapan Al potong rambut?" tanya Alphard yang sedari tadi melihat gaya rambut Joe. "Nanti ajak ayah ya, kan ayah yang mau ajak Al," jawab Vika senyum sendiri. "Gara-gara kamu pamerin rambut ayam kamu itu Joe, anakku tiap hari minta pakai minyak rambut. Dan yang jadi sasaran minyak rambut opanya di kamar abis oleh dia buat mainan di depan kaca, dikasih punya ayahnya enggak mau, minta punya opanya," kata Vika jengkel. Kan keren ya Al. Tos dulu kita, nanti om antar potong rambut seperti ini," kata Joe dengan mengangkat tangannya. Alphard tersenyum bahagia dan menyambut tos tangan Joe. "Kita langsung ke rumah sakit ya," pinta Vika. "Iya mbak, Mas Ferris juga nunggu di rumah sakit. Tadi lagi ada kunjungan dokter dari China temennya Dr. Lucas, jadi Mas Ferris menemani mereka," jelas Joe. Semoga ada obat untuk sembuhkan ayah secepatnya Joe," kata Vika sambil melihat keluar jendela. Melihat jalanan tol kota yang mereka lewat, begitu lengang dan bersih. "Barang-barang ada yang mau diambil dulu enggak mbak? Mereka mau bawa langsung ke apartemen," tanya Joe setelah menerima telepon. "Apartemen? Iya mbak, Mas Ferris beli apartemen dari temanku kemarin. Enggak jauh dari rumah sakit, cukup jalan 10 menit sampai." "Memang sedikit masuk sih tapi bagus dan bersih mbak," kata Dr. Stella. Gitu ya, laki-laki kalau mau sesuatu suka mutusin sendiri." "Nah, perang dunia nih," kata Joe melirik ke Dr. Stella. Dr. Stella menutup mulutnya dan merasa bersalah. Tidak menyangka reaksi Vika akan marah jika suaminya membeli apartemen. Suasana dalam mobil menjadi hening. Alphard sudah terkantuk-kantuk dan Vika hanya diam saja sampai mereka tiba di parkiran gedung rumah sakit. "Mbak Vika masuk saja, biar Al sama aku," kata Joe saat mereka di dalam lift rumah sakit. "Al mau ketemu opanya Joe, kalau bukan karena itu, aku mungkin akan menunggu di bangka saja." Joe mengangguk mengerti. "Kalau begitu ajak Stella, biar dapat izin masuk bawa anak kecil." "Iya mbak, ketat banget peraturan di sini,"
jelas Dr. Stella. Begitu lift membawa mereka ke lantai tempat Dion Gi-moon dirawat, mereka langsung menuju ke konter perawat jaga, untuk meminta izin, dan memakai jubah khusus. Vika menggendong Alphard masuk dalam jubahnya. Di depan kamar Dion Gi-moon, Ferris sedang berbincang dengan asisten Dr. Lucas. "Ayah," seru Alphard yang sudah terbungkus dalam jubah Vika. Alphard bergerak-gerak minta turun. "Embun, ayah," rengek Alphard pada Vika. "Iya, kita juga mau ke sana sayang," jawab Vika lembut. Mendengar teriakan Alphard, Ferris menoleh, kemudian berpamitan pada asisten Dr. Lucas untuk menyambut anak dan istrinya. Ferris langsung memeluk anak dan istrinya begitu mendekat. "Ayah," rengek Alphard melihat Ferris. Anak ayah, kangen ya," kata Ferris dengan senyum bahagia. "Sini aku bantu buka." Ferris melepas ikatan yang ada di samping pinggang Vika. Begitu tangannya bisa keluar, Alphard merentangkan tangan minta gendong ayahnya. "Ayah," geli, seru Alphard, saat Ferris mengecup pipinya. "Ayah, kan kangen sama Al." "Al juga kangen," jawab Alphard meraba wajah Ferris dengan kedua tangannya. Vika mengambil tangan Ferris untuk dikecupnya, dan dibalas Ferris dengan kecupan di bibir Vika. "Al juga mau itu," kata Al memonyongkan bibirnya melihat kedua orang tuanya bercumbu. Dengan gemas Ferris menuruti keinginan Al, dan membuat Alphard kegelian karena kumis dan jamam Ferris mulai tumbuh. "Mas, aku lihat ayah ya," kata Vika. "Iya, masuklah dulu, tapi jangan nangis ya," kata Ferris mengelus punggung Vika. Vika kemudian mengikatkan lagi tali jubahnya, memakai masker dan berjalan untuk memasuki kamar rawat Dion Gi-moon. Vika disambut oleh seorang perawat penjaga yang menyemprotkan cairan antibakteri di seluruh badan Vika, sebelum mendekat pada Dion Gi-moon. Melihat ayahnya terbujur di atas tempat tidur tidak sadarkan diri, membuat Vika tidak bisa menahan kesedihannya. Susah payah dia ingin menahan air matanya, tapi tetap saja keluar. Berkali-kali dia menghapus air matanya sambil berdiri di samping ranjang Dion Gi-moon. Tangan dan kaki Dion Gi-moon terpasang kabel-kabel yang terhubung pada beberapa mesin yang ada di ruangan itu. Begitupun dengan kepalanya. "Ayah, ini Vika," kata Vika mengambil tangan Dion Gi-moon, dan mengecup punggung tangan yang penuh dengan kabel di 5 jarinya. Vika kemudian mendekatkan wajahnya di pipi Dion Gi-moon, dengan badan membungkuk, Vika mengungkapkan kerinduannya pada sang ayah. Dipeluknya dengan hangat tubuh yang terbaring lemah itu. Vika mau marah sama ayah. Ayah sudah tidak menepati janji untuk yang ketiga kalinya. Ayah tidak pulang tepat waktu, ayah tidak kasih kabar Vika, dan ayah membuat Vika khawatir lagi. "Vika marah sama ayah," kata Vika sambil menangis terseduh. "Ayah ayo pulang, Vika kesini jemput ayah, Al kangen opanya sampai demam." "Ayah enggak sayang sama Al, buat Al sakit." Tapi Vika bawa Al kesini, Al mau ketemu opanya. Pintu ruangan terbuka, Dr. Stella terlihat berbincang dengan perawat yang menunggu Dion Gi-moon. Tak lama kemudian, Ferris masuk bersama Alphard. "Embun nangis?" tanya Alphard begitu melihat Vika. "Opa," seru Alphard girang. Ferris menurunkan Alphard di pinggir ranjang Dion Gi-moon, membiarkan Alphard mendekati opanya. "Peluk opa sayang, tapi hati-hati ya, jangan tarik kabelnya. Bangunin opa, biar kita bisa lihat keju dan naik kapal yang didayung bersama," kata Vika pada Alphard yang terlihat takut mendekati Dion Gi-moon. "Opa, ayo pulang." Al dapat piala lagi, nyanyi row-row. "Al mau naik row," kata Alphard. "Naik bot sayang, bukan row," jelas Ferris membenarkan perkataan Alphard. "Dari kemarin, nyebutnya row terus mas," jawab Vika. "Iya, tapi harus dibenerin, biar enggak keterusan salahnya." Saat kedua orang tuanya sibuk berbicara sendiri, Alphard yang berada di ranjang Dion Gi-moon mencubit kulit Dion Gi-moon, sesekali Alphard mengecup pipi dan opanya. Lama-lama, Alphard naik ke tubuh Dion Gi-moon dan berbaring di atasnya. "Al capek, opa enggak bangun-bangun," kata Al lirih. Vika akan mengangkat Alphard, tapi dilarang oleh Ferris. "Biarkan sayang, lihat monitor itu," ayah merespon. "Dari kemarin pergerakan garis itu stabil. Organ tubuh ayah lemah, tapi lihat, grafiknya mulai bergerak," kata Ferris. "Al, nyanyi sayang, opa kemarin kan belum lihat Al nyanyi secara langsung."
Mungkin Opa akan bangun kalau Al nyanyi, kata Vika memberi semangat. Alphard pun menuruti permintaan orang tuanya. Dia mulai bernyanyi sambil tetap berbaring di atas tubuh Dion Gimun. Tangan kecilnya membelai lembut lengan opanya. Vika ikut memeluk Dion Gimun dan mendekatkan wajahnya di pipi Dion Gimun, sambil berdoa, sebuah keajaiban untuk ayahnya. Vika mengangkat wajahnya saat pelipisnya terasa basah. Dion Gimun mengeluarkan air mata. 262. Vika merasakan basah di pelipisnya saat wajahnya menempel di wajah Dion Gimun. Vika bangun dan menatap sang ayah. Mata sang ayah terlihat basah. "Mas, ayah menangis," kata Vika menyentuh pelupuk mata Dion Gimun. Diusapnya dengan lembut kedua mata Dion Gimun sambil menangis. Melihat apa yang dilakukan embunnya pada opanya, Alphard pun ikut melakukan hal yang sama. Diakhiri kecupan di bibir Dion Gimun oleh Alphard. "Al sayang Opa. Bangun Opa." Ferish membelai kepala anaknya yang terlihat ikut sedih. Ayah menang banyak hari ini. Anak istriku dari tadi peluk ayah, aku belum dipeluk mereka, padahal 2 hari tidak ketemu. Apa ayah tega, melihat mereka yang begitu merindukan kehadiran ayah, sedang ayah diam begini? Jangan kecewakan cucu Opa yang begitu merindukan opanya. "Pak," kata sang perawat mengintip di tirai pembatas. "Iya suster," jawab Ferish mengerti maksud sang perawat yang ingin mengatakan waktu berkunjung sudah habis. "Sudah yuk sayang, besok lagi kita ke sini. Kalian istirahat dulu," kata Ferish mengangkat Alphard dan memegang lengan Vika. Alphard masih sempat memberikan kecupan di hidung Dion Gimun, dan Vika di pipi. Kata sayang mereka ucapkan bersama, kemudian mereka keluar dari ruang rawat Dion Gimun. "Opa tidurnya pules." Alphard naik enggak bangun. "Al biasanya bangunin Opa gimana?" tanya Vika. Al naik dan Al cubit pipinya. Kalau masih tidur, Al gelitik perutnya. Tadi mau Al gelitik, Al takut kabelnya lepas. "Oke, kalau nanti Opa belum bangun, Al gelitiki ya, sekarang kita makan dulu," kata Ferish mengecup kepala anaknya. "Mas, apa kata dokter Lukas hari ini?" "Lebih baik dari kemarin begitu baru datang ke sini sayang, mungkin karena lelah dan banyak goncangan karena jarak jauh, jadi kemarin sempat drop saat baru masuk. Tapi pagi tadi sudah kembali normal. Dan semoga, dengan kedatangan kalian, ayah bisa lebih semangat lagi melawan racunnya." "Amin, aku enggak tega lihat ayah begitu." Mereka kemudian melepas jubah yang mereka kenakan dan mengembalikannya di meja perawat jaga. Seorang pengawal terlihat datang dan mendekati mereka. Ferish berpamitan untuk pergi makan, dan memintanya untuk menjaga Dion Gimun, dan memberi kabar kalau ada sesuatu apapun itu. Ferish kemudian menggandeng tangan Vika dan masuk ke dalam lift. "Kita ke apartemen apa mau makan mas? Al udah kecapean itu." "Tapi kalian belum makan, kan?" "Tadi bawa bekal kok mas, Al sih cukup aman, udah makan di pesawat, jadi mau rebahan aja deh," kata Vika bergelayutan manja di lengan Ferish. "Oke, tahu aja kalau kangen," jawab Ferish mengecup kepala Vika. Lift membawa mereka ke lantai dasar, untuk keluar dari rumah sakit. Vika dan Ferish berjalan dengan santainya, bersama Alphard yang sudah menyandarkan kepalanya di bahu sang ayah. "Itu, anak Dion Gimun, kan?" teriakan seseorang yang melihat Vika dan Ferish berjalan di lobi. Beberapa orang yang berkumpul di bagian informasi rumah sakit, mencari info tentang Dion Gimun. Berseru memanggil Vika dan Ferish. "Mas," kata Vika melihat sekitar 7 orang berlari mendekatinya. "Terkenal juga kamu di sini sayang," kata Ferish sambil tersenyum. Teriakan orang-orang yang memanggil namanya akhirnya membuat Vika dan Ferish berhenti. Namun petugas keamanan rumah sakit mengusir orang-orang itu keluar dari lobi. Ferish pun mengucap terima kasih dan melanjutkan langkahnya lagi. Begitu sampai di halaman rumah sakit, mereka dihadang orang-orang yang ternyata adalah pencari berita. "Mbak Vika, Mas Ferish masih ingat kami?" tanya seorang pria bersama dengan temannya yang memegang kamera. Vika dan Ferish saling berpandangan, tidak mengingat kedua orang itu. "Manado, masjid," kata pria itu. Iya, Manado News, kalian sampai di sini juga cari berita?" tanya Ferish, yang sudah mengingat dua pria di hadapan mereka. "Pak Dion Gimun fenomenal di Manado, Mas, begitupun keluarganya. Jadi begitu mendengar di Pak Dion Gimun sakit,
kami ditugaskan ke sini. Kami berharap dapat berita eksklusif lagi, kata sang wartawan sambil mengulurkan tangan, mengajak Farish dan Vika bersalaman. Ya, berita ayah di sini memang benar. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita ketemu di saat yang tepat ya, sama yang lain. Soalnya tadi Joe asisten ayah sudah bilang akan buat pernyataan resminya. Nanti dikabari lagi ya, kata Vika dengan lembut. Sekarang beri waktu anak dan istri saya istirahat dulu ya, mereka baru sampai, kata Farish menambahkan. Karena sudah diberi tanggapan yang baik, para wartawan itu menyingkir dan memberi jalan pada keluarga kecil itu untuk pergi. Tanpa mereka sadari, tanggapan singkat itu sudah mereka rekam dan akan menjadi bahan laporan para pencari berita itu. Kasihan mereka mas, jauh-jauh untuk cari berita. Itu udah jadi pekerjaan mereka sayang, mereka nggak bergerak nggak akan dapat berita, yang artinya nggak dapat duit. Yang penting nggak asal tulis aja, jawab Vika. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalan kecil yang ada di seberang rumah sakit. Sebuah gedung apartemen sederhana menjadi tujuan mereka. Farish langsung mengajak anak dan istrinya ke lantai 3, di mana sebuah properti yang baru dia beli berada. Di sebuah ruang tunggu di lantai 3, Mono dan seorang pengawal duduk dengan segelas kopi. Begitu melihat Farish dan Vika keluar lift, mereka segera menyerahkan kunci rumah. Kamu bisa tinggal di sebelah sama Joe, kan Mo? Tanya Farish pada Mono. Iya mas, saya di sebelah, jawab Mono senyum. Tapi muat tidak, muat mbak. Yang penting ada tempat untuk berteduh. Saya enggak masalah di mana saja, jawab Mono senang. Dia merasa sangat diperhatikan oleh majikannya. Aku yang ajak kamu ke sini. Mau lihat tempat kalian? Kata Vika melangkah ke tempat tinggal untuk Mono dan Joe. Luas sayang, ada 2 kamar juga, bednya juga besar, bisa buat orang 6 sih menurutku. Apalagi mereka cowok semua, bisa susun ikan asin kalau tidur, kata Farish sambil tertawa. Mengikuti Vika. Kami, kan gantian juga mbak, ada 5 orang di sini, jadi sangat nyaman untuk kami. Terima kasih, kata Mono. Di dalam tempat itu sudah ada 2 orang yang sedang beristirahat. Mereka cukup terkejut dengan kehadiran Vika dan Farish. Kemudian mereka berdiri, dan meletakkan rokok mereka. Vika melihat ke seluruh ruangan, bahkan kamar mandi pun dia cek. Syukurlah. Lagian Joe pasti akan nempel Dr. Stella, kata Vika yang ditanggapi dengan tawa oleh semua yang ada di situ. Kalau begitu, istirahatlah, beban kalian semakin berat, kan karena aku sama Al di sini. Jaga kondisi kalian, dan terima kasih masih berjuang untuk kami dan ayah, kata Vika dengan suara serak menahan tangisnya. Sudah tugas kami mbak, terima kasih perhatiannya, jawab Mono mengangguk. Vika dan Farish kemudian keluar dari kamar Joe dan Mono, mereka menuju kamar mereka, yang bersebelahan. Selamat datang di rumah baru Al, seru Farish begitu membuka pintu. Rumah Al, tanya Al yang kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling. Iya, sementara kita menunggu Opa bangun. Kia tinggal di sini ya. Rumahnya tinggi sayang, kalau dari sini, bisa lihat jalan dan gedung-gedung tinggi, kata Farish mengajak Alfat ke balkon. Itu apa ayah? Tanya Alfat melihat sebuah biang lala. Yang bulat itu namanya biang lala, bisa berputar. Cukup jauh dari sini sayang, jelas Farish. Al mau lihat, pinta Alfat dengan tak henti memandang salah satu ikon kota Merlion, yang berada di Avenue Marina Bay. Ih, banyak banget yang diminta anak bunda ya, kata Vika sambil membuka koper. Nanti ya sayang, pasti ayah ajak kamu ke sana. Ayah juga ingin naik sih, kata Farish senyum. Kita masuk ya, bukannya Al tadi mau bobo. Mau susu juga, jawab Alfat mengangguk. Farish membawa Alfat masuk dalam rumah dan duduk di sofa bed di sebelah Vika. Tunggu sini ya, ayah buatkan susunya, kata Farish sambil mengambil box susu Alfat yang baru saja dikeluarkan Vika. Ganti baju dulu yuk sayang, bersih-bersih, biar enak boboknya, ajak Vika sambil mengeluarkan baju Alfat. Pakai baju robot, bun. Baju robot ya, boleh. Yuk, bersih-bersih, jawab Vika kemudian melepaskan pakaian Alfat lalu menggendongnya ke kamar mandi. Bisa lihat Tayo bun, seru Alfat menunjuk ke arah jalan raya dari kaca jendela. Wah iya,
Tayonya besar ya, jawab Vika sambil mengelap badan Alfat. Alfat menatap kagum pada pemandangan suasana kota Singapura. Setelah selesai membasuh badan Al, Vika mengangkatnya ke sofa bed. Enggak mandi sekalian, biar nanti enggak usah mandi lagi, kata Farish. Nanti malah anget lagi mas badannya, kalau mandi, suhu tubuhnya belum beradaptasi dengan suhu di sini. Biar aja, dilap, jawab Vika dengan mengoleskan minyak kemudian memakaikan baju panjang pada Alfat. Dah siap, kita ke kamar, istirahat dulu, kalau mau main nanti, kata Vika memberikan botol susu untuk Alfat. Farish mengangkat Alfat ke dalam kamar mereka, sementara Vika akan berganti pakaian. Bersambung.